Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Anak-anak yang ada di rumah tentunya sudah duduk dengan rapi dan pastinya Alkitabnya sudah dipersiapkan. Karena itu, Inang mau mengajak kita semuanya, mari tunjukkan sikap berdoa yang benar. Dilipat tangannya. Ayo, belum semua melipat tangannya. Tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami semuanya dalam keadaan sukacita mengikuti kebaktian anak sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Engkau yang berbicara di hati dan pikiran kami, dan kami pun mempersiapkan telinga kami untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Cerita Alkitab pada minggu saat ini tertulis di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Ayo dibuka Alkitabnya. 1 Samuel itu tertulis di Perjanjian Lama. Jangan ada yang cari di Perjanjian Baru, nggak dapat itu. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Kita membacanya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya.
Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, semuanya yang ada di rumah, siapakah dari antara kita ini yang suka berkelahi atau bertengkar? Angkat dulu tangannya. Kalau ini perlu malu-malu, tapi harus jujur. Siapa yang suka berkelahi atau bertengkar? Jadi karena gak ketemu lagi sama teman sekolah minggu, gak ketemu lagi sama teman-teman di sekolah, dia gak tahu mau berkelahi atau bertengkar sama siapa. Akhirnya dia cari gara-gara sama abangnya, sama kakaknya, sama adiknya. Karena apa? Karena suka berkelahi atau bertengkar. Ini tidak perlu ditiru. Ini bukan tindakan yang terpuji. Dan Tuhan juga tidak menginginkan adanya pertengkaran sesama anak sekolah minggu atau anak-anak di rumah. Orang Kristen tidak seperti itu, tapi suka membawa damai. Kali ini kita melihat peristiwa, yaitu dua tokoh yang terkenal. Siapakah dia? Daud dan Goliat. Sebelumnya Inang mau tanya, andai kata ada orang di depan Inang ini bertengkar. Satu yang bertubuh besar, gagah, seperti raksasa, berotot pula. Satu lagi yang kecil, yang dia pendek dan lebih pendek dari musuhnya. Kira-kira anak sekolah minggu pilih yang sebelah kanan Inang atau sebelah kiri Inang? Yang mana yang dipilih? Kalau mereka misalnya berkelahi atau bertengkar, yang mana yang menang? Inang yakin anak-anak sekolah minggu pasti dong memilih yang besar ini, badannya yang gede, yang ototnya besar, yang seperti raksasa. Hanya dimasukkan ke sininya, dia pasti sudah kalah dan yang besar ini pasti menang. Kali ini Daud dan Goliat itu adalah badan yang berbeda sekali besarnya. Kalau kita katakan Goliat ini bertubuh besar dan Daud ini dia kurus. Kalau dalam Alkitab dikatakan badannya itu kemerah-merahan, elok parasnya, yang artinya dia masih muda dan sebenarnya dia belum layak atau patut untuk bertengkar melawan orang yang besar. Goliat yang badannya besar juga disertai dengan alat-alat perang. Dia disertai, dilengkapi dengan senjata. Senjatanya itu pedang. Pasti kita pernah kan melihat pedang, meskipun pedangnya ecek-ecek, yang penting pedang lah. Kemudian senjatanya itu lembing. Satu olahraga ada yang memakai lembing, disebut lempar lembing. Jadi lembing ini tombak yang runcing, yang misalnya panjang, dan kalau misalnya dipakai dia harus dilempar supaya mencelakai atau mengenai musuh atau sasarannya. Jadi ini hanya untuk olahraga, tidak perlu untuk ditiru supaya menjadi senjata mengalahkan musuh, tidak usah. Jadi mereka ini pun bertarung one by one. Daud ini orang Israel, sedangkan Goliat adalah orang Filistin. Ketika Goliat datang, dia membawa pedang, membawa lembing dan tombak juga, dan banyak orang di sekelilingnya yang menjadi pasukannya membawa alat perang lainnya. Tapi Daud tidak membawa yang seperti itu. Dia justru datang dengan mengandalkan Tuhan. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, kau lihat, sarapan disajikan.
Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Yang mau kita perhatikan dari peristiwa peperangan Goliat dan Daud, kita lihat Goliat ini yang bertubuh besar hanya mengandalkan pikirannya. Dia pikir dia pasti menang, tapi ternyata tidak. Dia hanya mengandalkan senjatanya saja. Tapi kalau Daud, dia berdoa, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan pikirannya saja. Dan dia yakin Tuhan akan menolong, menjaga, dan bahkan memberikan kemenangan kepada Daud. Itu pun terjadi. Jadi Daud ini orang yang dipilih Tuhan karena dia itu benar-benar mengandalkan Tuhan dan hidupnya pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu pasti juga punya musuh. Musuhnya bukan orang-orang di sekitar kita, bukan. Musuh kita yang paling besar siapa? Musuh kita yang paling besar itu adalah iblis. Iblis itu musuh kita. Dia hadir kapan saja. Iblis itu seolah-olah lebih besar dari kita yang akan menghantam kita dan mencari siapa yang mau jadi anggotanya. Siapa yang mau jadi anak-anak iblis. Makanya banyak orang yang dirayu. Mencurilah. Mencuri. Kan kalau udah didapatkan sedap sekali itu. Lawan abangmu. Lawan kakakmu. Lawan orang tuamu. Biar mereka kalah. Biar engkau menang. Itu rayuan iblis. Atau iblis itu bisa saja datang pada saat pagi-pagi. Anak-anak iblis, marilah tidur lagi. Tidak usah kebaktian sekolah minggu. Kan lebih enak tidur dibandingkan duduk bernyanyi mendengarkan cerita Alkitab. Itu rayuan iblis. Jangan mau mengerjakan PR-nya yang diberikan gurunya. Itu juga adalah rayuan iblis. Misalnya, kalau anak sekolah minggu itu anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, seberapa banyak pun rayuan si iblis, dia tetap mengatakan, aku tidak mau. Karena aku itu diajarkan oleh Tuhanku dan diajarkan oleh mama papaku mengerjakan hal yang baik. Aku tidak mau membuat Tuhanku kecewa atau bersedih.
Aku tidak mau membuat mama papaku bersedih. Aku tidak mau membuat kakak abang adikku itu bersedih. Aku juga tidak mau mematuhi iblis yang katanya lawanlah gurumu, lawanlah orang tuamu. Tidak mau. Aku sayang mereka semuanya. Aku diajarkan untuk mau saling mengasihi. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tentunya ia akan diberkati. Inang mau ngajak anak-anak sekolah minggu, mari buka dulu Alkitabnya, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Yeremia pasal 17 ayat 7. Sama-sama kita membacanya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayo sama-sama sekali lagi kita baca. Kalau boleh, ini salah satu ayat hafalannya ya untuk minggu ini. Yeremia pasal 17 ayat 7. Ayo sama-sama kita ucapkan mulai dari Yeremia 2 ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita lihat kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di situ tidak dituliskan dicelakailah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak. Atau tidak dituliskan di situ dihancurkanlah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi yang dikatakan adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus 100% mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Baik suka maupun duka, ingat Tuhan yang menyertai menjagamu. Mau belajar, berdoa terlebih dahulu. Pasti diberikan hikmat dan didikan. Mau kita bermain, ingat Tuhan. Tuhan, biarlah aku bersuka cita di saat aku bermain. Ketika melakukan aktivitas apa saja, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mama papanya mau berangkat ke tempat kerjanya atau mau berangkat kemana saja, Tuhan lindungi, jagai mama papaku. Pasti hidup kita diberkati. Orang yang diberkati itu hidupnya akan bersuka cita selalu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang bertahta dalam kerajaan ke sorga. Kami saat ini sungguh bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan melalui cerita Alkitab, Engkau memberkati kami dan juga mengingatkan kami agar tetap mengandalkan Engkau, agar kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu pemenang di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan, berikan kesehatan dan lindungi kami supaya kami sehat dan jauh dari virus corona. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin.